sukses harus sanggup berkorban. Maka korban dijadikan salah satu hari raya di dalam Islam. Ada sunatullah dalam kehidupan dunia ini, bahwa di antara makhluk ciptaan Allah yang berbagai macam ini, hanya manusia yang punya harapan, berharapan, yang disebut dengan cita-cita masa depan. Selain manusia nggak punya cita-cita, karena tujuan selain manusia memang itu sudah diciptakan Allah, yang dinamakan dengan hidayah insting atau gharizah. Manusia harus punya harapan dan cita-cita dalam hidup ini, dan semua cita-cita tidak akan berhasil dan diraih tanpa ada diusahakan. Dan semua usaha dan cita-cita ini tidak akan bisa diraih tanpa diperjuangkan, dan perjuangan akan berhasil kalau manusia itu sanggup berkorban. Suatu contoh saja, seorang tua ya cita-cita anaknya akan menjadi anak yang soleh dan soleh. Tidak bisa kita biarkan, oh aku punya cita-cita anakku menjadi anak soleh, kita biarkan itu, kita kasih makan, kita kasih minum, insya Allah gede, tapi belum tentu jadi orang yang benar. Karena apa? Kita tidak berusaha dan kita tidak mau berkorban. Demikian juga para remaja ini, apa cita-citamu? Jangan hanya diam, aku cita-cita menjadi seorang anak remaja yang baik, menjadi remaja yang soleh, menjadi remaja yang bermanfaat di masyarakat dan orang tua. Tidak akan bisa diraih tanpa berjuang dan tanpa berjuang. Berjuangnya mana? Dari ilmu dengan takut. Malam hari ketika hari ujian, malam hari salat tahajud memohon kepada Allah agar dirinya menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan bagi orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Korban dalam kaitannya perjuangan bangsa Indonesia, mari kita kaji sebentar. Perjuangan bangsa Indonesia sampai sekarang ini tidak bisa dipisahkan dari perjuangan pendahulu kita, terutama kaum muslimin. Mohon dicermati ini, karena sekarang sudah mulai dibelokkan bahwa yang berjuang itu bukan umat Islam. Tapi kita lihat sejarah betapa besarnya umat Islam pada waktu itu berjuang untuk meraih kemerdekaan ini. Pejuang-pejuang pada waktu itu, pendahulu-pendahulu kita yang ingin negeri ini merdeka, memiliki semangat juang dan semangat berkorban yang dilandasi dengan penuh keikhlasan untuk meraih kemerdekaan dan ridho Allah. Siapa yang tidak kenal dengan Pak Dirman? Seorang yang sampai sekarang ini disebut-sebut namanya dengan titel yang sangat tinggi, jabatan yang sangat tinggi, Panglima Besar, Jenderal Besar Sudirman. Siapa beliau? Beliau adalah seorang muslim, seorang yang sangat taat. Sebelumnya seorang dai di dalam agama Islam, aktivis Muhammadiyah, berjuang dan berkorban walaupun dalam keadaan memerintah sakit paru-paru pada waktu itu. Ketika gerilya beliau dalam keadaan sakit, yang beliau dinasihatkan oleh dokter lebih baik istirahat. Maka dengan semangat berjuang dan berkorban untuk bangsa dan negara dan mengharapkan ridha Allah, tinggalkan kemewahan dunia ini, tinggalkan keluarganya dan berjuang
berkorban untuk negeri kita ini. Bahkan ketika akan memimpin gereja, Bung Karno bilang pada Pak Birman, wahai adikku Sudirman, Anda dalam keadaan sakit. Dinasihati oleh Bung Karno pada hari itu. Anda, wahai adikku Sudirman, Anda dalam keadaan sakit. Sebaiknya Anda di rumah saja untuk istirahat dan berobat. Apa jawab Pak Dirman pada waktu itu? Aku berjuang untuk rakyat. Karena rakyat dan bangsaku sudah lebih dari 300 tahun menderita dijajah oleh Belanda. Aku berjuang dan berkorban tanpa pamrih, selain karena memenuhi panggilan Allah. Karena dengan iman dan penuh keikhlasan itulah dan kesucian jiwanya di dalam berjuang dan berkorban itu, tatkala beliau dikepung tentara Belanda, ada anggota pasukannya yang muncul, ya Ustaz, ya Kiai, ya Komandan, bagaimana kita sudah dikepung musuh Belanda seperti ini? Siapa yang akan menolong kita? Kemudian sudah kayak begini, siapa yang akan menolong kita ini? Padahal Belanda dengan persenjataan yang sangat modern, beliau cukup mengucapkan, ayo kita kumpul di lapangan, semua pakai sarung. Padahal ini tentara-tentara kedua. Ayo sarungnya pakai, bajunya pakai, kumpulkan senjata dan simpan yang baik-baik di tempat yang tertentu, supaya jangan ketahuan kita ini adalah prajurit-prajurit dan senjata yang akan membela negeri tercinta ini. Kemudian mari kita berkumpul dan kita melantunkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tatkala kalimat thayyibat itu dikumandangkan, tatkala sedang membaca tahlil, Belanda datang mengepung, dan tidak tiap kali di situ ada Pak Dirman, dan yang dikepung itu adalah prajurit-prajurit, seolah-olah hanya orang yang membaca tahlil. Setelah Belanda meninggalkan kepungan itu, ketika ditanya Pak Dirman oleh anggotanya, dijawab, aku melihat Sudirman dengan tenang dan tentram, dan Belanda tidak tahu bahwa Bapak ada sini. Kenapa Bapak tidak dilihat? Kemudian ada kan opo aji-aji ini. Nah terus makan pertanyaannya, apa aji-aji ini? Supaya kelihatan budaya gitu. Kemudian Pak Dirman menjawab, aji-ajiku orang-orang apa tiga warna itu siji neng ngendi wae aku ora tinggal poso Senin lan Kamis. Hebat seorang panglima, seorang jenderal besar dalam keadaan perang masih sanggup puasa Senin dan Kamis. Sing ping loro, aku ora tahu ninggal wudu. Begitu batal ambil air wudu. Makanya kalau kita lihat film-filmnya Pak Dirman, ada ajudannya yang membawa kendi. Membawa kendi apa? Begitu Pak Dirman itu batal, langsung wudu di tempat itu. Kemudian yang ketelu, aku sholat tepat waktu. Langsung utama, aku berjuang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari saudaraku, gak usah lihat kekacauan di negeri ini yang banyak kursi, ya silahkan yang kurus.
Tapi tanyakan diri kita, jangan melu-melu, jangan katut-katut yang tidak baik. Kita Muslim adalah perjuang-perjuang yang sanggup berkorban. Kita rakyat kecil sanggup berjuang dan berkorban untuk negeri ini. Gak usah biarin aja yang ada di atas kayak begitu. Tapi kita harus sanggup tanya diri kita, apa yang jangan ditanya berapa negara sudah memberikan pada kita, tapi tanyakan apa yang sudah kita berikan untuk negara ini. Mudah-mudahan yang sekarang ini nilai-nilai berkorban, nilai berjuang, dan nilai-nilai berkorban sudah mulai luntur. Mari kita hidupkan kembali, terutama kaum muslimin, muslimat, dengan semangat Maidul Korban ini. Mari kita hidupkan kembali semangat rela berkorban. Insya Allah diri kita akan selamat di dunia wal akhirah. Masyarakat kita masyarakat yang damai, dan negeri kita terbantu dengan luar biasa karena kaum muslimin sanggup berjuang dan sanggup berkorban dan tidak pernah bertanya pira negara wis bayar aku, tapi apa yang harus kita berikan untuk negeri ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terakhir, mari kita bersihkan hati kita. Hati kita tundukkan kehadirat Allah untuk bersama-sama berdoa memohon kepada Allah. Mudah-mudahan hidup kita ini damai sejahtera, masyarakat kita tenang, negeri ini boleh memiliki semangat. Siapa saja, pejabat apapun, pemimpin apapun, mari kita ajak untuk sanggup berjuang dan sanggup berkorban. Mudah-mudahan negeri kita, masyarakat kita, keluarga kita menjadi masyarakat negara yang damai, aman, sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qurbanana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ميسر كل عسير يسر على كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين
Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.